Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 171. Fang Qiu diracun telah menyebar ke para pemimpin dan siswa di 8 sekolah lainnya segera. Mendengar beritanya, awalnya semua orang terkejut, tetapi kemudian mereka merasa sangat bersemangat. Fang Qiu adalah kekuatan besar UJCM. Dia diracuni. Jika ia tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi besok karena hal ini, UJCM akan mengalami kesulitan. Karena UJCM hanya akan menjadi macan ompong tanpa Fang Qiu. Kekuatan tempurnya akan dipersingkat setengah atau bahkan kurang. Karena itu, para pemimpin dari setiap sekolah berdoa agar Fang Qiu tidak akan menghadiri pertandingan besok. Dengan cara ini, sekolah mereka dapat menonjol dalam kompetisi pribadi. Alih-alih mengejar UJCM. Pada saat yang sama, mereka juga sangat ingin tahu malaikat mana yang melakukannya. Mereka berterima kasih kepada siapapun yang melakukan bantuan besar kepada sekolah mereka. Berbeda dengan orang-orang yang bersemangat, Jiang Mengji merasa cemas saat dia mendengar berita dari teman-teman sekelasnya. Dia khawatir tentang situasi Fang Qiu. Dia ingin menemukan Fang Qiu segera, tetapi sudah terlambat, dan para pemimpin sekolah tidak akan membiarkan mereka meninggalkan hotel. Takut mengganggu istirahat Fang Qiu, dia tidak berani memanggilnya. Yang bisa ia lakukan hanyalah berkeliaran di kamarnya. Tetapi hatinya tidak bisa tenang lagi. Oh, Jiang Miaoyu. Jiang Mengji tiba-tiba berhenti berjalan, dan matanya tiba-tiba menyala. Dia bisa menelepon Jiang Miaoyu. Juga di UJCM, Jiang Miaoyu harus tahu bagaimana Fang Qiu. Dia buru-buru mengeluarkan telepon dan menelepon Jiang Miaoyu. Halo. Jiang Miaoyu menjawab telepon. Miaoyu, aku mendengar Fang Qiu diracun. Bagaimana keadaannya sekarang? Apakah dia baik-baik saja? Jiang Mengji bertanya dengan tergesa-gesa. Situasinya agak buruk. Jiang Miaoyu berkata dengan suara rendah, seseorang yang kita belum tahu menaruh racun dalam makan malam Fang Qiu, dan itu adalah racun yang sangat kuat. Meskipun guru Fang Qiu datang dan mengobatinya, akan butuh waktu baginya untuk pulih. Bagaimana perasaannya sekarang? Tanya Jiang Mengji. Dia sangat kesakitan. Jiang Miaoyu menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan nada khawatir, aku melihat wajahnya pucat karena rasa sakit, dan dia banyak berkeringat. Dia sakit seperti itu. Jiang Mengji berkata dengan khawatir dan cemas. Dia akan lebih baik setelah malam ini. Jiang Miaoyu berkata, dia harus pergi ke kompetisi besok. Anda bisa melihatnya kemudian. Dia seharusnya sudah beristirahat sekarang. Baik. Jiang Mengji mengangguk dan menutup telepon. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi merasa lebih panik. Fang, kamu pasti baik-baik saja. Di sekolah. Fang Qiu keracunan makanan. Sebagai Presiden Persatuan Pelajar Sekolah Pengobatan Tiongkok, Li Qingxi juga mendengar berita tentang Fang Qiu sekaligus dan terkejut. Dia telah berpikir untuk memasukkan beberapa obat ke dalam makanan Fang Qiu yang akan membuat Fang Qiu diare, tetapi dia tidak melakukannya karena dia pikir itu tidak ada artinya. Hari ini, melihat bahwa Fang Qiu memimpin UJCM untuk mendapatkan hasil yang baik, dia juga senang bahwa dia tidak begitu jahat. Bagaimana mungkin dia tidak mengagumi Fang Qiu? Tapi dia tidak tahu bahwa dia akan mendengar berita bahwa Fang Qiu diracun. Siapa yang melakukannya? Li Qingxi mengerutkan kening dan berkata. Sementara sesaat setelah dia bergumam, tiba-tiba, seorang pria datang ke pikirannya. Wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan tidak percaya, tidak mungkin. Itu tidak mungkin dia. Fang Qiu sangat penting bagi UJCM sekarang. Itu tidak mungkin dia. Malam ini, banyak orang tidak tidur nyenyak. Karena kontes besok, dan juga karena makanan Fang Qiu diracuni. Jam 5 pagi. Gelombang rasa sakit luar biasa hebat di perut membangunkan Fang Qiu. Fang Qiu segera berdiri dan menutupi perutnya. Dia menarik napas dalam-dalam untuk mengurangi rasa sakit. Ini juga pertama kalinya dia tidak bangun untuk berolahraga tepat waktu. Racun ini terlalu berbahaya. Dia menghabiskan sepanjang malam di kamar mandi karena diare, tetapi tidak dibersihkan. Menahan rasa sakit. Fang Qiu memeriksa waktu. 5 hingga 7 pagi adalah waktu yang tepat ketika usus besar itu bekerja. Tidak heran dia merasa sakit. Fang Qiu segera pergi dari tempat tidur ke kamar mandi. Namun, rasa sakit yang tajam dari perut tidak berkurang ketika dia kembali. Lagi pula, ada terlalu banyak racun dalam tubuhnya. Meskipun pengobatan tradisional Tiongkok dapat membantu mendetoksifikasi tubuh, obat ini tidak dapat menghilangkan semua racun dalam waktu singkat. Itu juga sulit bagi internal Qi untuk mencapai hal seperti itu. Dia bisa melakukannya dengan lambat. Fang Qiu mengambil napas dalam-dalam, terus berbaring di tempat tidur, dan terus mencoba menggunakan Qi internal untuk detoksifikasi. Zhu Benzeng,
Sun Hao dan Zhou Xiaotian juga bangkit dari tempat tidur. Mereka tidak ingin bangun pagi-pagi, tetapi mereka sudah terbiasa dengan jam biologis sehingga Fang Qiyu akan membangunkan mereka pukul 5 setiap hari. Mereka tidak bisa tidur lagi setelah itu bahkan jika mereka mau. Zhu Benzeng memandang Fang Qiyu. Dia tidak peduli untuk mencuci sendiri, dan langsung berlari ke kantin untuk mengambil bubur untuk diminum oleh Fang Qiyu. Sun Hao dan Zhou Xiaoxian berlari ke kantin sementara untuk mengambil obat Fang Qiyu. Para siswa UJCM juga bangun setiap pagi di akhir pekan. Mereka semua datang ke ruang rapat tangga untuk mengambil tempat duduk. Kompetisi pribadi, juga Vina, akan diadakan hari itu. Mereka tidak akan bisa duduk jika mereka terlambat. Sun Hao dan Zhou Xiaotian membawa obat yang dimasak kembali dari kantin sementara. Mereka heran ketika melihat garis panjang di depan ruang rapat. Itu sangat awal tetapi ada banyak orang di sana. Pikirkan tentang Fang Qiyu yang keracunan makanan, kedua orang itu menghela nafas dengan menyesal tanpa henti dan membawa obat dengan cepat ke asrama. Pukul 7:30 pagi. Auditorium itu penuh dengan orang-orang ketika pintu terbuka. Para siswa dari sekolah lain semua datang untuk menyaksikan kompetisi terakhir, jadi tempat itu lebih ramai dari sebelumnya. Adegan itu penuh dengan kegembiraan dan antisipasi untuk pertandingan hari ini. Orang-orang di UJCM berharap untuk terus melihat kinerja luar biasa Fang Qiyu hari ini. Tetapi mereka tidak tahu bahwa orang-orang yang ingin mereka lihat sudah diracuni oleh makanan. Di atas panggung, 9 meja panjang itu sudah hilang. Sebaliknya, total ada 81 kursi. Ada papan pertanyaan di setiap kursi. Seiring berjalannya waktu menuju jam 9 pagi, para siswa dari 8 sekolah semuanya ada di sini tepat waktu. 7 mahasiswa dari Universitas Pengobatan Cina Jiangjing juga datang ke tempat kejadian. Ketika Jiang Mengji tiba di tempat kejadian, dia melihat UJCM tetapi tidak melihat Fang Qiyu, jadi dia ragu-ragu menatap Jiang Miaoyu. Jiang Miaoyu menggelengkan kepalanya dengan cemas, dan dia tidak tahu apa yang dilakukan Fang Qiyu saat ini. Di seluruh ruang konferensi, para pemimpin semua ada di sana, dan hanya 2 kursi kesepian di atas panggung yang kosong. Fang Qiyu dan Zhu Benzeng tidak muncul. Waktu berlalu. Di bawah panggung, para mahasiswa Universitas Pengobatan Cina Jiangjing tidak bisa menahan diri untuk tidak membicarakannya. Di mana Fang Qiyu? Sekarang jam 9. Mengapa Fang Qiyu tidak datang? Adakah yang tak terduga terjadi padanya? Jangan bicara itu. Jika Fang Qiyu tidak datang, kita mungkin kehilangan kompetisi kali ini. Ya, tim kami selalu mengandalkannya. Tanpa dia, sulit bagi kita untuk memenangkan putaran perang pribadi ini. Para siswa dari sekolah lain juga saling berbisik. Apakah Fang Qiyu tidak datang? Sangat bagus jika dia tidak datang. Ini adalah kesempatan bagi sekolah kami untuk memenangkan putaran ini. Yah, mereka hanya mengambil beberapa keuntungan di 2 putaran pertama. Bahkan jika dia datang, apakah dia bisa menjadi yang pertama masih belum pasti. Apapun, Fang Qiyu itu tidak datang adalah yang terbaik untuk tim kami. Ya, semoga waktunya bisa lebih cepat. Suara diskusi hadirin berderak di sana-sini. Di atas panggung, semua orang yang mendengar berita kemarin menunggu dengan penasaran untuk melihat apakah Fang Qiyu akan muncul tepat waktu. Adegan aneh muncul di seluruh ruang konferensi. Penontonnya sangat ramai, tetapi mereka yang berada di atas panggung sangat diam. Itu pukul 8:57 pagi. Fang Qiyu masih absen. Kali ini, semua orang menjadi cemas. Apakah Fang Qiyu benar-benar tidak datang? Jiang Mengji dan Jiang Miaoyu bahkan lebih khawatir daripada yang lain. Jika Fang Qiyu tidak muncul, itu berarti Fang Qiyu sakit parah. Dalam hal ini, bagaimana mereka bisa tenang untuk bersaing dengan orang lain? Akankah Fang Qiyu datang untuk bergabung dengan game ini? Di mana para pemimpin duduk, Chen Yinseng mengerutkan kening dan bertanya pada Qi Kaiwen yang duduk di sebelahnya. Qi Kaiwen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan cemas, saya juga tidak tahu. Obatnya telah diambil padanya di pagi hari, jadi saya pikir dia akan datang. Itu pukul 8:59 pagi. Tuan rumah datang ke panggung. Orang-orang yang datang dari UJCM agak canggung. Hanya tinggal 1 menit. Jika Fang Qiyu tidak muncul tepat waktu, itu akan dianggap bahwa dia menyerah. Apakah Fang Qiyu benar-benar menyerah? Apakah dia benar-benar tidak datang? Sama seperti siswa dari Universitas Pengobatan Cina Jiangjing kehilangan akal, mereka tiba-tiba melihat 2 sosok datang dari pintu samping ruang kuliah. Mereka adalah Fang Qiyu dan Zhu Benzeng. Maaf karena kalian semua menunggu kami. Tanpa bantuan Zhu Benzeng, Fang Qiyu dengan ringan memborgol perut bagian bawahnya dengan wajah pucat, dan dia menderita rasa sakit yang hebat. Dia berkata kepada tuan rumah dan berjalan ke kursinya sementara itu.
Zhu Benzeng mengikutinya dengan cermat. Dengan penampilan keduanya, semua dari UJCM tiba-tiba menghela nafas lega. Untungnya, mereka tidak terlambat. Tetapi ketika mereka melihat wajah pucat Fang Qiu, mereka tiba-tiba terpana. Kehadiran mereka seharusnya membangkitkan sorak-sorai hangat dari penonton, tetapi sekarang mereka tidak bisa melakukannya. Apa yang terjadi dengan Fang Qiu? Kenapa dia tidak terlihat sehat? Apakah ada yang salah? Fang Qiu benar-benar keracunan makanan. Para siswa, dari berbagai sekolah di atas panggung, segera berkata pada diri mereka sendiri setelah melihat Fang Qiu. Beberapa dari mereka merasa menyesal tentang hal itu, sementara beberapa lainnya merasa beruntung. Di kamp Universitas Pengobatan Cina Jingbei, Jiang Mengji menatap Fang Qiu dan menggigit bibirnya dengan lembut. Kekhawatiran di matanya terungkap tanpa penutup. Fang Qiu memperhatikan tatapan yang telah dilemparkan Jiang Mengji. Fang Qiu mengangkat wajahnya yang pucat, sedikit tersenyum pada Jiang Mengji, dan memberi isyarat padanya untuk merasa lega. Pada saat ini, pembawa acara naik ke panggung dan mengumumkan, "Selamat pagi, pemimpin dan setiap siswa di sini. Sekarang jam 9. Putaran ketiga kompetisi pengetahuan mahasiswa baru untuk 9 perang pribadi Universitas Kedokteran Tiongkok dimulai sekarang. Peperangan pribadi, aturan babak pertama, angkat papan untuk menjawab. Putaran ini 81 hingga 40, dan tingkat eliminasi lebih tinggi dari 50%. Begitu jawaban Anda salah, Anda langsung keluar." Tuan rumah mengumumkan. Kerumunan kagum dengan aturan. Ini hanya babak pertama, tetapi lebih dari setengah peserta akan tersingkir. Dan selama seseorang memberikan jawaban yang salah, dia akan dihilangkan secara langsung. Aturan ini terlalu ketat. Setelah takjub, semua orang menantikannya. Ini cukup mengasyikkan. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan, permainan akan dimulai sekarang. Tuan rumah mulai menunjukkan pertanyaan secara langsung. Dan di sini, Fang Qiu duduk di kursi, memegang lembar jawaban di satu tangan, dan menjilati perut bagian bawahnya dengan tangan lainnya. Hanya beberapa menit berlalu, tetapi dahinya ditutupi dengan lapisan keringat. Nyeri kolik di perut bagian bawahnya semakin memburuk. Untuk menjawab pertanyaan, ia hanya bisa melepaskan tangan kanannya, yang menutupi perutnya, dan membalik papan jawaban terbalik dengan tangan kirinya, menekan tepi bawah papan jawaban dengan erat di perutnya, dan memegang pena di tangan kanannya untuk menjawab pertanyaan itu. Melihat tindakan Fang Qiu, Jiang Miaoyu sangat tertekan. Pertanyaan pertama. Tuan rumah terus membaca pertanyaan itu. Pertanyaan selesai. 81 orang di panggung menulis dengan keras. 5 detik kemudian. Waktu sudah habis. Tolong tunjukkan papan jawaban Anda. Saat suara tuan rumah menghilang, semua orang mengangkat papan jawaban, hanya Fang Qiu yang meletakkan papan di depannya. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 172. Tuan rumah melanjutkan. Di sini, lebih banyak keringat muncul di dahi Fang Qiu karena rasa sakit. Dia minum obat pagi ini, yang menyebabkan sakit perut yang lebih parah ini. Fang Qiu tahu itu dari obat. Dia harus menghadapi badai. Zhu Benzeng dan Sun Hao dan Zhou Xiaotian di bawah panggung sering memandang Fang Qiu, tampak sangat prihatin. Jiang Mengji juga demikian. Selain mendengarkan dan menjawab pertanyaan, dia menatap Fang Qiu kapan saja dia bisa, sangat cemas dan khawatir melampaui kata-kata. Fang Qiu terus bertarung. Satu demi satu pertanyaan, rasa sakit kolik di perut bawahnya tidak hilang sama sekali dari waktu ke waktu. Sebaliknya, itu menjadi lebih dan lebih intens. 10 menit kemudian, 10 orang telah tersingkir, meninggalkan 10 kursi kosong di atas panggung. 71 siswa yang tersisa melanjutkan kuis. Di bawah panggung, mahasiswa dari Universitas Pengobatan Cina Jiangjing memerhatikan Fang Qiu. Mereka memperhatikan ada sesuatu yang tidak beres. Wajah, momentum, dan gerakan Fang Qiu semua tidak biasa hari itu. Terutama ekspresi menyakitkan di wajahnya. Kerumunan bingung dan khawatir, takut bahwa Fang Qiu mungkin pingsan di atas panggung sebelum akhir kontes. Meski bingung dan khawatir, tidak ada yang mengatakan apapun. Mereka diam-diam menyaksikan kontes berlanjut. Kontes individu dinyatakan riuh menjadi sangat dan aneh karena Fang Qiu. Panas hari ini jauh lebih rendah dari kemarin. 15 menit kemudian, 30 orang dihilangkan satu persatu setelah 30 pertanyaan. Fang Qiu berjuang untuk menjawab 30 pertanyaan ini. Dia hampir tidak bisa menuliskan jawabannya ketika rasa sakit itu melanda. Audiens menyaksikan dengan hati yang mengejutkan dan kantong empedu yang gemetaran. Untung, dia berhasil melewatinya. Baik. Satu eliminasi terakhir yang harus dilakukan. Tuan rumah membaca pertanyaan berikutnya. Secara kebetulan,
Hanya satu siswa yang memberikan jawaban yang salah. Babak pertama penghapusan kuis sudah berakhir. Beberapa anggota staf membersihkan 41 kursi kosong dari panggung dan menempatkan satu meja kecil dengan bel kuis kecil di depan setiap kontestan yang tersisa. Yang berikutnya adalah putaran kedua dari kontes individu. Di babak ini, kontestan harus bersaing untuk pertanyaan dengan menekan bel. Jawab dua pertanyaan dengan jujur untuk maju langsung ke babak berikutnya. Setiap jawaban yang salah akan menghasilkan penghapusan langsung. Sebanyak 20 kontestan akan tersingkir di babak ini. Ketika 20 kontestan memenuhi syarat untuk maju, sisanya akan dihilangkan. Setelah menjelaskan aturan, pembawa acara bertanya, apakah ada yang punya pertanyaan? Tampaknya, pertanyaan ini untuk mereka yang telah menanyai Fang Qiyu sehari sebelumnya, khususnya Wang Zixing dari Universitas Pengobatan Cina Huizu. Bas kuis itu seperti bak untuk semua orang. Fang Qiyu akan mendapatkan semuanya. Jika mereka keberatan, beberapa metode lain harus diadopsi. Yang mengejutkan semua orang. Kali ini Wang Zixing tidak naik. Tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Audiens dengan tenang menjawab dengan tidak. Mereka telah melakukan cukup sehari sebelumnya. Fang Qiyu masih sangat lemah. Jika mereka berdiri lalu membuat masalah terhadapnya, itu akan terlalu kejam. Mereka melihat kinerja Fang Qiyu sebelumnya. Mereka tahu dia berjuang untuk memberikan jawaban dan merasa kasihan padanya. Sosok yang menakjubkan itu, sehari sebelumnya, hampir bertahan dengan napas terakhir hidupnya. Mendesah. Tuan rumah melirik Wang Zixing dan melanjutkan. Karena kita tidak memiliki keberatan dari audiens, putaran kedua akan dimulai. Dia selesai membaca pertanyaan pertama. Mulai. Mengikuti perintah tuan rumah. Berbunyi. Bel berbunyi. Semua orang berpaling ke Fang Qiyu karena kebiasaan. Lalu, mereka menemukan bel Fang Qiyu tidak berkedip dan nama di layar lebar bukan miliknya. Bukan Fang Qiyu. Semua orang yang hadir tercengang. Keributan langsung pecah. Apa yang sedang terjadi? Itu bukan Fang Qiyu. Tidak mungkin. Bagaimana bisa Fang Qiyu melewatkannya? Apakah ada yang salah dengan program ini? Bagaimana mungkin Fang Qiyu melewatkannya? Dia mendapat 26 berturut-turut kemarin. Apakah Fang Qiyu benar-benar sakit? Mahasiswa dari Universitas Pengobatan Cina Jiangjing berdiskusi dengan penuh semangat. Melihat bel di tangannya, Fang Qiyu tersenyum masam. Dia ingin menekan bel, tetapi rasa sakit di perutnya membuat sarafnya gelisah, mengalihkan perhatiannya dari kontes. Mereka yang tahu tiba-tiba menyadari bahwa Fang Qiyu diracun. Kecepatan reaksinya melambat. Karena itu dia tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk menjawab pertanyaan itu. Pertanyaan-pertanyaan berikut mengkonfirmasi spekulasi mereka. Pertanyaan pertama diambil oleh Wang Zixing dan dia menjawabnya dengan benar. Pertanyaan kedua diambil oleh Wang Zixing lagi. Dua jawaban yang benar membuat Wang Zixing menempati posisi pertama untuk putaran berikutnya. Ada 19 posisi tersisa. Para kontestan mulai cemas. Mereka melakukan yang terbaik untuk menekan bel. Di sini, melihat satu demi satu saingan maju, Fang Qiyu masih tidak bisa menekan belnya cukup cepat untuk menjawab pertanyaan apapun. Berkali-kali ia melewatkan kesempatannya. Nyeri kolik di perut bagian bawahnya semakin memburuk. Dia harus mengalihkan bagian dari fokus ini untuk mengendalikan ki internalnya untuk melawan racun di dalam tubuhnya. Sedikit demi sedikit, dia mendorong racun keluar dari tubuhnya. Babak kedua berlanjut. Han Yuxuan dari Universitas Pengobatan Cina Jingbei adalah yang kedua yang maju. Diikuti oleh Su Zimo dan Ruan Xijing dari Zhongzhou University of Chinese Medicine dan Tao Yiran dari Huizhou University of Chinese Medicine. 4 kontestan lainnya mengambil tempat mereka untuk putaran berikutnya. Namun, Fang Qiyu tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk menjawab pertanyaan. Ada 15 kursi tersisa. Persaingan menjadi semakin ketat. 10 menit kemudian, Jiang Miaoyu dan Zhao Yancheng maju, diikuti oleh Jiang Mengji. Beberapa siswa yang tidak terkenal mulai bersinar. Dalam sekejap, hanya 3 kursi yang tersisa. Sampai kemudian, Fang Qiyu tidak punya pertanyaan. Di bawah panggung, mahasiswa dari Universitas Pengobatan Cina Jiangjing di lokasi tidak bisa lagi duduk diam. Melewatkan 1 atau 2 pertanyaan bukanlah masalah besar. Tapi mengapa dia tidak bisa mendapatkan pertanyaan ketika 17 orang sudah maju? Apa yang sedang terjadi? Siapa yang bisa memberitahu saya apa yang terjadi? Ada apa dengan Fang Qiyu hari ini? Ada yang tidak beres tentang Fang Qiyu. Kalau tidak, dia tidak akan melewatkan semua pertanyaan ini. Fang Qiyu, ayolah. Dapatkan beberapa atau Anda akan dihilangkan. Hanya 3 kursi yang tersisa. Dan banyak kontestan sudah mendapat 1 pertanyaan dengan benar. Mereka hanya perlu 1 pertanyaan lagi untuk maju.
Jika situasi ini berlanjut, Fang Qiyu akan keluar. Mengutuk. Bisakah sekolah kita tetap menempati posisi pertama tanpa Fang Qiyu? Tolong dapatkan beberapa pertanyaan. Silakan maju. Ada banyak diskusi yang terjadi di kerumunan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan kinerja buruk Fang Qiyu. Di depan, Chen Yansheng dan Qi Kaiwen yang duduk di area VIP mengerutkan alis mereka. Sejauh ini, dua mahasiswa dari Universitas Pengobatan Cina Juangjing telah maju, yaitu Jiang Miaoyu dan Zhao Yancheng. Mereka berdua mampu tetapi tidak cukup kuat untuk mengamankan kejuaraan. Harapan mereka diletakkan pada Fang Qiyu. Melihat penampilannya, mereka tidak yakin apakah Fang Qiyu bisa bertahan lebih lama di sana. Mereka hanya bisa berdoa. Kontes berlanjut meskipun semua suara. Fang Qiyu melewatkan pertanyaan lain. Siswa yang mendapat pertanyaan ini sudah menjawab satu pertanyaan dengan benar sebelumnya. Setelah memberikan jawaban yang benar, ia maju ke babak selanjutnya. Hanya 2 kursi yang tersisa. Semua kontestan yang telah maju memandang Fang Qiyu dengan iba di mata mereka. Fang Qiyu mungkin harus berhenti di situ. Ditatap oleh banyak orang, Fang Qiyu mengerutkan kening dengan erat. Dia hampir tidak bisa mendengar pertanyaan. Dia telah mengendalikan ki internalnya dan mengerahkan semua upayanya untuk mendorong racun keluar dari tubuhnya. Setelah 1 hari dan 1 malam kerja keras, dibantu oleh obat, racun di dalam Fang Qiyu telah mengendur. Dia tidak bisa pulih sepenuhnya sekaligus tetapi dia menjadi lebih baik. Hampir. Dia mengepalkan giginya dan menutup matanya, sepenuhnya fokus pada mendorong keluar racun. Lalu, siswa lain maju sementara Fang Qiyu sedang bekerja keras mendorong racun. Kerumunan orang panik. Begitu pula Chen Yinseng dan Qi Kaiwen. Ada 1 kursi terakhir yang tersisa. Apakah Fang Qiyu akan dihilangkan seperti itu? Semua mata tertuju pada Fang Qiyu, dengan tatapan yang berbeda, pikiran yang berbeda, dan banyak lagi. Mata Fang Qiyu masih tertutup, tidak memperhatikan pertanyaan. Hanya 1 kursi terakhir. Di bawah panggung, Zhou Xiaotian berkata dengan gugup. Selain Fang Qiyu, ada 10 siswa yang tersisa di panggung. 5 dari mereka sudah punya 1 pertanyaan dengan benar. Jika salah satu dari 5 mendapat pertanyaan berikutnya, yang termuda akan keluar. Kata Sun Hao dengan cemberut. Melihat Fang Qiyu yang masih tutup matanya, mereka hanya bisa berdoa. Kami memiliki 1 kursi terakhir yang tersisa. Murid-murid di atas panggung, terus berjuang. Tuan rumah melirik Fang Qiyu dengan santai saat dia mengingatkan mereka. Para siswa kiri menahan napas dengan perhatian tetap. Tuan rumah membaca pertanyaan itu. Berbunyi. Bel berbunyi. Itu bukan Fang Qiyu. Audiens meledak keributan. Pada saat itu, mata Fang Qiyu masih tertutup. Kerumunan itu terdiam. Mereka mulai menerima bahwa Fang Qiyu akan dihilangkan. Pada waktu itu, siswa ini tidak punya pertanyaan sebelumnya. Ini yang pertama. Ya jadi Fang Qiyu masih memiliki kesempatan. Lupakan saja. Lihatlah Fang Qiyu. Dia tidak memperhatikan pertanyaan. Matanya tertutup selama ini. Dan dia tidak punya 1 pun. Kesempatan apa yang Anda bicarakan? Kami hanya bisa berdoa untuk kinerja baik Jiang Miaoyu dan Zhao Yancheng. Apa yang sedang terjadi? Adakah yang bisa menjelaskan hal ini kepada saya? Kerumunan menggelengkan kepala mereka. Meskipun masih ada harapan, mereka menyerah. Bisakah Fang Qiyu mendapatkan 2 pertanyaan berturut-turut? Benar-benar ya sehari sebelumnya tetapi hampir mustahil hari itu. Kontes berlanjut. Siswa menjawabnya dengan benar dan kontes pindah ke pertanyaan berikutnya. Saat itu, ada 6 siswa di atas panggung dengan 1 pertanyaan di saku mereka. Jika ada dari mereka yang merebut yang berikutnya dan melakukannya dengan benar, ronde ini akan selesai. Tuan rumah terus membaca pertanyaan itu. Mulailah. Tuan rumah melirik Fang Qiyu tanpa sadar. Melihatnya menutup mata, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Pada saat berikutnya, berbunyi. Bel berbunyi. Audiens melihat sekeliling, berusaha mencari tahu siapa yang mendapatkannya. Mereka menyadari bahwa 6 siswa yang telah menjawab 1 pertanyaan dengan benar tidak mendapatkannya. Keempat siswa itu juga belum mendapat pertanyaan. Dengan kata lain, Fang Qiyu mengocok. Semua orang menoleh untuk melihat Fang Qiyu. Mereka melihat mata Fang Qiyu terbuka, wajahnya masih pucat tapi jauh lebih baik dari sebelumnya. Yang paling penting, bel di tangannya berkedip merah. Fang Qiyu mengerti. Akhirnya, apakah ini waktu pertunjukannya sekarang? Fang Qiyu, ayolah. Semua orang dari Universitas Pengobatan Cina Jingjiang sangat senang, mengepalkan tangan mereka. Mereka berharap itu bukan pancaran terakhir matahari terbenam.
Mereka berharap itu adalah awal dan kelanjutan dari legenda. Fang Qiu menghela nafas perlahan. Untungnya, dia belum keluar. Dia masih punya peluang.